Halo, salam olahraga Tribuners. Ya, jumpa lagi bersama saya Jenderal Luis, host Tribun.com. Tentunya dalam acara kesayangan Anda kali ini, program Tribun Olahraga Tribol. Ya, di sini kita akan membahas seputaran kejuaraan balap motor yang baru saja dilangsungkan di 3 hari kemarin, Tribuners, di mana warga Kota Ambon, ya, masyarakat Kota Ambon dan semua halayak yang ada itu dibuat kagum-kagum dengan aksi-aksi adu kecepatan oleh para pembalap tentunya. Dan kemudian Tribuners, histeria kemarin ke banyak penontonnya, mereka sangat bersuka tentunya, mereka sangat tertarik, ya, senang, bahkan antusias dengan aksi-aksi yang ditunjukkan oleh para pembalap. Nah, dan salah satunya Tribuners, salah satu pembalap yang cukup terkenal dia mengikuti X-Riders, ya. X-Riders. Ini sudah hadir di studio Tribun.com Bang Abdullah Marasebesi, atau yang disapa Abang Ebok. Selamat sore, Bang. Gimana kabarnya? Gimana kabarnya, Bang? Baik, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah, ya. Nah, ini Bang, ini kan kita membahas mengenai sepak terjang Abang Ebok selaku pembalap legend di Kota Ambon nih. Nah, sebenarnya kalau mau mengulik kembali, nah, kira-kira di umur berapa itu Abang mulai belajar untuk mengendarai motor? Mengendarai motor awalnya tuh dari umur 15 udah mulai ikut balapan. Umur 15 itu sudah mulai ikut balapan, Iya, ya? 15. Berarti sudah dari remaja memang itu, Iya, terjun dalam dunia balapan. Itu dunia apa yang balapan. mendasari itu sih, Bang? Yang mendasari itu apa ya? Dari pengalaman dari jalan. Awalnya dari jalan. Sampai Awalnya ikut jalan. iya, nih, balap-balap tes liar. jalan. Ketika ada event, ya coba-coba, ternyata ada peluang untuk kita bisa bermain di event-event balapan. Daripada main di jalan kan sudah ada event-event yang ini, ya kita main di situ. Dan alhamdulillah sampai tadi ini luar biasa untuk pencapaian yang kita capai. Iya, Pak. Nah, waktu itu kan dari balapan liar di jalanan, terus coba-coba di event. Tapi sejak kapan itu Abang mulai menyadari bahwa race ini merupakan salah satu hobi yang memang bisa dijadikan profesional gitu? Iya, sejak di umur 15-16. Sejak itu mulai awal-awal ikut balapan dan merasa nyaman dengan hobi itu, enak, tertarik. Ya berlanjut, jalan terus sampai tahun berapa ya? Akhir sampai 2011. Sampai 2011. Tapi selama event-event berjalan untuk mau di Kota Ambon ataupun daerah Pulau Buru atau Masohi, nah, terus lagi sampai di Makassar, ya main terus di situ. Main terus itu, ya. Iya. Jadi selama masa-masa itu Masa-masa itu. rutinnya ikut event-event seperti itu. Nah, juara pertama saat ketika mengikut balapan resmi itu apa itu, Bang? Mas, kalau masih ingat. Balapan resmi awalnya itu di drag race. Drag race dulu, Iya. ya. Jadi belum masuk di road. Belum masuk di road. Nanti setelah drag race baru kita beralih lagi ke road naik race. tingkat lagi. Tapi lebih dominannya ke road race. Lebih diminanya road race. Iya. Cuman kasihan kalau pada di Maluku ini, terkhususnya Kota Ambon, kenapa sampai kita sering banyak lari keluar? Karena penyelenggara balap motor di Ambon itu tidak maksimal, tidak sesuai dengan aturan-aturan Oke. yang Mungkin itu ditahan dulu. iya. Nanti kita bahas itu di segmen berikutnya, Bang. Oke, nah ini saat Abang mau mengambil dari balapan liar terus masuk ke balapan resmi, itu sebenarnya apa hal yang menjadi dorongan? Apakah ada dorongan motivasi dari orang tua atau keluarga atau bagaimana gitu, Bang? Itu motivasi dari diri saya sendiri. Diri sendiri, ya? Iya. Karena pengen mencoba dan ternyata bisa. Ternyata bisa. Dan saya tidak terus mengikuti saja alur itu. Oke, baik, benar. Jadi ini mungkin juga bisa menjadi salah satu motivasi juga bagi anak-anak muda ya sekarang, ya, Iya. Bang, ya.
Karena kalau mau dilihat juga ya banyak juga Banyak. sekarang anak-anak yang terlibat dalam balapan Dalam liar balapan setiap malam di Kota Kota Ambon. Ambon. Tentunya kalau untuk terjun ke dunia balapan resmi ya asalkan punya niat ya. Punya niat, terus punya dorongan dari keluarga. Kalau punya dorongan ya alhamdulillah. Jangan sampai tidak punya dorongan ya itu menjadi Masalah ya. masalah. Cuman kan lebih bagus di arena daripada balap liar di jalan kan, supaya tertib. Daripada di jalanan ya banyak masalah. Apalagi dengan kondisi-kondisi sekarang kan sudah beda sama dulu kan, banyak kendaraan padat apa Iya. itu. Saat abang masuk ke dunia balapan resmi itu tanggapan dari keluarga, dari orang tua gimana, Bang? Dan tanggapan dari keluarga hanya kasih support dan mendukung. Kasih support dan mendukung saja. Iya. Artinya mungkin saat-saat itu agak repot juga gitu. Iya, awal-awalnya pastinya begitu, orang tua gini-gini. Iya. Kamu nanti mati di ini gini. Saya bilang daripada saya balapan di jalan, mending ada event-event arena. Balap di arena kan terjamin semua, Iya, ada terjamin. asuransi, ada Asuransinya semua. juga ya. Kalau di jalan kan nggak ada asuransi. Artinya kalau di track itu kan sudah tahu nih di depan ini apa gitu. Kalau di balapan liar kan Iya, segala sesuatu bisa terjadi. bisa terjadi. Tapi kalau di arena kan semua sudah steril. Jadi kita tidak takut dekat, jangan sampai ada apa di depan, apa di depan. Kalau di balap liar, ya kita tidak tahu, tiba-tiba jalan balap ada yang nyebrang atau apa-apa kan kita bisa kecelakaan atau apa gitu kan, sering terjadi kayak gitu. Oke, Bang. Nah, kita masuk menyambung dengan balapan-balapan yang pernah Bang ikuti. Mungkin ada nggak balapan yang paling berkesan di hati gitu? Piala gitu yang mereka paling jadi kesan untuk abang, jadi kebanggaan tersendiri gitu. Ya, jadi kebanggaan ketika kita balap dan mendapat juara. Kalau yang tidak dapat juara ya jadinya pahit untuk kita. Oh iya. Tetap yang namanya setiap balapan untuk para rider, pokoknya niat pasti harus ada juara. Jangan sampai gagal, itu motivasi yang harus kita tekan terus. Jadi, untuk menjuarai setiap event pasti haruslah. Oke. Nah, yang masih diingat ada nggak nih Bang? Yang apanya? Yang juara yang pernah Bang raih selama ikutan balapan resmi kala itu? Balap resmi kali itu banyak event yang alhamdulillah setiap event pasti dapat juara, Semua nggak pernah. eventnya itu Iya, berkesan juga untuk berkesan semua, pasti ada juara, nggak ada juara. Dan alhamdulillah itu semua menjadi cerita. Berarti selalu ada juara di Iya, setiap eventnya. tiap event. Itu Itu yang menjadi motivasi terus. Sosok Abang Ebok ini juga terkenal di Iya. Kota Ambon ya. Kalau untuk Kota Ambon hampir semua saya punya teman, dan karena saya di dunia balap itu saya terkenal di situ untuk Kota Ambon dan Maluku, kiranya begitu. Kalau untuk sampai ke tarapan-tarapan di luar ada yang pernah diikuti nggak Bang? Kalau di luar-luar daripada Maluku ada Makassar, karena sering itu kalau nggak ada balapan di Ambon cari balapan-balapan di luar. Kota ya. Karena kita nggak bisa vakum terlalu lama. Kalau vakum terlalu lama itu ya nanti kita kalah namanya kalah skill sama pembalap yang tiap minggu ada event, tiap bulan eventnya berjalan. Kalau di Ambon kan agak terlambat eventnya. Iya. Dari penyelenggara. Berarti masa-masa itu memang di Ambon, di Maluku juga eventnya kurang ya. Kurang. Kalau event kan ya aturan dari IMI kan minimal di buku kuningnya itu ada buku kuning di IMI. Aturan balap itu minimal ada IMI menyelenggarakan 3 bulan sekali. Tapi pada saat itu eventnya jarang-jarang. Ya sudah, kita cari alternatif lain, balap-balap di luar, cari pengalaman. Karena kalau kita balap di Ambon saja tidak bisa meningkat skill, kalah sama teman-teman di luar. Karena teman-teman di luar itu tiap bulan atau tiap minggu pasti ada event, jam terbang terus. Nanti pasti dapat ilmu-ilmu baru juga ya dari itu. Iya, harusnya kita balap di luar itu kan cari motivasi dari Dari pembalap-pembalap yang lain di depan kita, jadikan mereka itu pelajaran buat saya. Dan di dunia balap itu banyak teman-teman yang lain, ada yang sekolah balap apa, tapi kalau saya dari bawahnya dari jalanan, otodidak ya Bang? otodidak dari jalanan. Dan sampai di dunia balap saya penyesuaian sama orang depan. Prinsip saya bahwa orang di depan sama saya, kita sama-sama manusia.
Jadi apa yang dia bisa lakukan depan, saya ambil contohnya di depan untuk saya jadikan motivasi. Oke. Sama-sama manusia. Kamu Iya, makan nasi, saya makan saya nasi makan juga. nasi. Oke, keren sekali, Bang. Nah, ini boleh lihat di komentar-komentarnya, Bang, di berita kami di Facebook tuh ada yang bilang guru e-book. Nah, Masih ada raja terakhir. apakah memang sekarang ini Bang Ebok ini menjadi guru untuk pembalap muda yang ada nih atau bagaimana? Untuk adik-adik saya yang di Ambon rata-rata yang dekat sama saya terus kasih motivasi, kasih dorongan untuk bisa menjadi lebih baik daripada saya yang dulu. Agar di mana ada event-event kejurnas atau event-event kejurda, anak-anak Maluku pasti punya prestasi. Jangan kita kalah sama daerah-daerah lain. Dan itu perlu dorongan dan dukungan dari Pemda setempat. Oke, baik, Bang. Nah, menyoal balapan juga pasti tadi itu cerita manisnya, Bang. Cerita pahitnya gimana, mungkin bisa di-share bagi Tribuners yang lagi menonton. Kalau cerita pahit itu, ya sampai tadi ini di balapan saya jarang dapat pahitnya, dapat manisnya yang banyak. Kebanyakan manisnya, Banyak Bang. manisnya. Adakah cedera-cedera sampai parah gitu? Kalau sampai parah itu ya ketika mau balap ada musibah atau apa itu yang nggak sempat ikut. Tapi sampai tadi ini untuk saya sendiri, alhamdulillah tidak pernah sampai kecelakaan di arena balap yang begitu parah. Belum pernah sampai Iya, cedera parah gitu sampai ya? tingkat yang patah atau apa, tidak pernah sampai situ. Alhamdulillah sempat. Iya, karena saya selalu berprinsip bahwa berbuat baik pasti kita dapat juga Dapat yang baik terbaik. juga. Iya. Oke, Bang, siap. Nah, ini Bang, tadi Abang menceritakan sedikit soal track ya, Bang, lintasan. Nah, ini apa yang sebenarnya ingin Abang sampaikan selaku pembalap senior yang di Kota Ambon? Kalau lintasan di Ambon ini kan belum ada sampai tadi ini. Kalau di Karpang, di Transit, itu kan lintasan dadakan aja. Lintasan dadakan yang kasihan kalau untuk kita di Kota Ambon maupun Maluku, sampai tadi ini tidak ada perhatian khusus dari Pemprov atau Pemda ini untuk terkait dengan bidang olahraga, terkhususnya balap motor. Kenapa tidak ada ini? Akhirnya pembalap jalanan itu untuk Kota Ambon itu sangat banyak, tinggi sekali, tingkat tinggi, dan tingkat kecelakaannya juga tinggi. Coba kalau ada fasilitas dari pemerintah untuk adakan sirkuit supaya semua terarah, mungkin bisa ada arahan dari terkait dengan pihak keamanan, apa terkait dengan keselamatan. Supaya kalau kalian mau balap itu sudah ada arena buat kalian, jangan balap di jalan, karena jalan ini kan fatal kalau ketika terjadi laka lantas atau apa kan itu. Tapi kalau tidak ada dorongan dari Pemda, sampai saat ini juga Ambon belum ada arena, kalah dengan daerah kabupaten lain di luar pada provinsi Maluku. Sudah punya arena-arena sendiri, arena permanen. Ambon kan sampai saat ini tidak ada punya arena permanen, yang ada arena dadakan aja. Kayak gitu. Jadi untuk bibit-bibit dari Kota Ambon dan Maluku semua banyak bibit pembalap. Cuma ya kasihannya di situ tidak ada perhatian khusus dari pemerintah untuk Maluku atau Kota Ambon gitu. Saya pikir itu perlu dilihat dari Pemda supaya bisa Bang, ada kira-kira di mana mereka bisa ambil langkah untuk hal ini. Ya, semoga suara-suara dari para pembalap, salah satunya Bang Ebok ini, kita sama-sama ya menyuarakan mungkin saja di tahun-tahun berikutnya pemerintah bisa lebih memperhatikan ya soal lintasan jalur balap yang sirkuit yang dibuka khusus gitu ya, Bang. Bukan sirkuit dadakan. Bukan sirkuit dadakan. Nah, ya karena mungkin kalau misalnya sirkuit kan itu kan bisa menjadi salah satu peluang juga untuk mencetus atlet-atlet berprestasi kan, Bang. Berprestasi, iya. Kalau saya pikir sudah ada sirkuit untuk kita anak-anak Maluku ini banyak punya potensi. Banyak potensinya, tapi belum digali, kurang digali. Belum digali. Makanya kenapa Ambon ini selalu balapan
ada teman-teman pembalap dari luar yang dipakai, disewa atau ini dari orang-orang Ambon ini. Nah itu kalau teman-teman dari luar ini kan punya jam terbang kan beda sama kita di Ambon. Iya, betul sih. Kalau dari luar ini kan mereka tiap bulan, tiap saat, tiap minggu pasti ada terbang ke sini, balap sini, terbang ke sini, balap sini. Jadi Jadi sudah dijadikan profesi gitu ya, Bang? profesi karena Kalau hobi. Mereka mau kemana aja. Pembalap ini yang penting kamu balap di sini, ayo gas gitu. Tapi kalau di Ambon kapan mau event Nunggu balapnya? event dulu. Iya, kadang-kadang dulu tuh tahun berapa ya? Hampir 1 tahun 1 kali apa di Ambon. Parah kalau Ambon. Oke, baik Bang. Nah, ini Bang, ada komentar dari Tribuners ini, dari Bang Joel Selang. Teman masih ingat katong jatuh sama Seng. Ini Bang, mungkin temannya mungkin Bang, namanya Joel Selang ini. Masih ingat kah katong jatuh sama-sama kayak gitu? Itu bagaimana Bang? Mungkin kalau ceritanya masih ingat mungkin bisa dibagi. Eh, itu waktu balapan ya. Kalau waktu balapan jatuh sama-sama itu pasti ada saling Itu gesekan. apalagi dengan jam terbang yang tinggi, berarti itu sudah jadi hal biasa Iya, ya Bang. biasa. Kalau untuk balapan yang penting kita nggak apa namanya masalah jatuh atau masalah gesekan-gesekan. Yang penting normal-normal itu biasa dalam dunia balapan. Yang penting jangan main fisik atau tangan atau tendang atau apa. Tapi kalau cuman gosok-gosok ya jatuh itu biasa untuk balapan. Jadi tetap menjaga sportivitas ya Iya, tentunya menjaga Bang. Oke sportivitas. Bang. Nah, baik Tribuners, di sini di studio Tribun Ambon juga tentunya bukan hanya ada Abang Ebok ya. Ada kejutan untuk Tribuners sekalian. Kita menghadirkan sosok pembalap yang datang jauh-jauh dari Jawa Barat, diterjunkan ke Kota Ambon untuk juga ikut dalam balapan kejurda putaran ketiga yang berlangsung kemarin di Kota Ambon. Ialah Bang Asep Rahman atau biasa akrab disapa Asep Kancil. Mari Bang. Tolong kasih video. Oke. Ya, selamat sore Bang Asep Kancil. Gimana kabarnya nih? Nah, ini Bang Asep Kancil nih mungkin banyak ya warga Kota Ambon yang belum mengetahui karena Bang ini kan dari luar kota ya. Nah, mungkin bisa diperkenalkan diri sebentar dulu Bang. Saya ke Ambon kemarin balap. Saya Asep Kancil Maulana, Asep Maulana, cuma sering dipanggil Asep Kancil. Kemarin saya ikut race di sini selama 3 hari. Nah, ini Bang dari tim Belva 5G ya Bang? Tim Belva, Zarko, Arun, Pak Pol, Tio Racing. Nah, salah satu hal yang menarik Tribuners, Bang Asep Kancil ini bahkan catatan kami ini juara ya di kelas 5 berbeda di putaran ketiga kemarin. Nah, itu bisa diceritakan sekilas kenapa bisa meraih juara di 5 kelas berbeda sekaligus itu. Ya, alhamdulillah sih nomor 1 mungkin ya dari persiapan sebelum saya berangkat ke sini, saya persiapan fisik, terus motor, dan berdoalah yang lebih baiknya. Terus untuk di lapangan, strategi kemarin yang saya pakai ya untuk setup motor sih yang lebih utama, karena di sini sirkuitnya lumayan sulit. Kayaknya lumayan sulit ya menurut Bang Asep. Sulitnya tuh untuk setup motornya, jadi kita ini sirkuitnya kan ada turun, ada naik ya. Kita kadang bingung mau ambil kayak setting untuk putaran atas Atau putaran nanti bawah. di bawah putaran bawahnya Kurang gitu. kurang ya. Kita mau setting di putaran bawah, di atasnya kurang gitu. Itulah yang agak sulit kemarin. Agak sulit gitu ya. Alhamdulillah
diatasilah karena kita ada waktu 3 hari itu 2 hari lah untuk latihan resmi sama KTT. Kita manfaatkan itu untuk setting sebaik mungkin. Nah, Bang Asep nih menilai sirkuit kemarin sih gimana menurut kacamata Bang Asep yang juga sudah punya banyak jam terbang di dunia balapan motor. Sirkuit kemarin untuk aspal saya lihat sih bagus. Terus Disampaikan dari aja Bang, nggak usah ragu-ragu. keamanannya sih yang agak Keamanannya, kurang. safety-nya kurang. Jadi penonton terlalu berani masuk lintasan ya. Seandainya dibuat pagar yang lebih safety ya, terus kayak pinggir-pinggirnya gitu, ya bisa lebih bagus lah dan lebih aman buat semua, buat pembalap, buat penonton. Berarti saat balapan gitu ada rasa-rasa khawatir juga gitu ya. Ada. Artinya kalau misalnya tiba-tiba ada penonton yang lari Nah, itu. dia Iya. kemarin Yang kita antisipasinya seperti itu. pas lagi free practice tuh, kita lagi jalan, tiba-tiba ada yang nyebrang. Nah itu kan ya sangat disayangkan gitu. Takutnya ya buat semua keamanan, bukan kita tidak peduli sama antusiasnya para penonton. Itu sangat antusias banget kemarin penontonnya. Cuma ya kedisiplinannya aja sih sama Iya, safety-nya. Jadi harus dibuat lebih disiplin, terus lebih safety dari pinggir-pinggirnya. Itu pun ada, cuma masih ada celah-celah kosong yang bisa penonton Tiba-tiba lewat lintasan gitu. ya kan, itu aja sih. Nah, kemarin nih Bang Ebuk juga nih, kemarin kan dengar dari panitia bilang nih kaki palsu itu ada jual. Tapi nyawa tuh tidak ada yang jual. Itu gimana tuh itu? Cetusan seperti itu tuh. Ya, mungkin karena mereka pikir sudah lama ya saya ndak balap. Jadi pikir mereka lebih baik ndak usah ikut balap biar santai tapi kan ini kan kemarin saya ikut itu untuk hiburan aja. Hiburan aja pas Ternyata untuk mencoba saya pikir udah nggak bisa lagi bawa motor karena udah lama. Hampir 12 tahun nggak pernah turun lintasan. nggak turun lintasan, terus kebanyakan aktivitas ke kantor tuh lebih banyak naik mobil daripada naik motor. Oh iya, itu pengaruh juga. Berpengaruh itu sangat berpengaruh. Karena selama aktivitas saya jarang naik motor, naik mobil terus. Makanya kemarin waktu coba lintasan kaku sama sekali badan. Harus penyesuaian. Minimal itu kalau mau kembali ke dunia itu harus paling lama tuh 1 bulan lah latihan fisik sama latihan motor supaya bisa kembali seperti yang dulu. Karena kita adaptasi itu perlu, nggak bisa langsung turun, harus langsung masak. Nggak jadi. Tapi pada akhirnya Bang Ebuk bisa membuktikan Bisa. Ternyata masih bisa. Masih Dan bisa banyak suara dan dukungan yang ini bahwa ayo main lagi di kelas umum. Ya, saya Berarti bilang, teman-teman pembalap juga mendukung gitu ya? masih banyak teman-teman balap bilang, kemarin kenapa main di Legend? Kenapa main di ini? Saya bilang, ya saya kan lama vakum. Ya saya nggak bisa langsung main di umum. Minimal saya main umum, saya harus mempersiapkan fisik seperti dulu. Kala yang saya sering mau balapan, saya siap fisik 1 bulan penuh. Siap fisik, siap mental, semua. Bukan langsung dadakan masuk kayak kemarin. Tapi kemarin ya ternyata masih ada sisa-sisanya. Ya, masih bagus lah. Keren sekali ternyata. Nah, berarti kalau kita mau melihat ini kan, ini pembalap sama-sama senior. Sama-sama. Tapi memang Bang Asep ini memang jam terbangnya lebih tinggi. Lebih luas gitu dibanding Bang Ebuk. Nah, dari kacamata Bang Asep sendiri menilai pembalap-pembalap di Maluku ini seperti apa sih? Pembalap di Maluku banyak yang sangat berpotensi, cuma mungkin dia tinggal jam terbangnya aja. Jam terbangnya Kayak sering balap ke luar pulau, ikut di biar ketemu event-event pembalap-pembalap nasional, lain juga. ya event nasional, biar dia jam terbangnya lebih luas gitu. Nah, nyangkut Bang Asep sendiri nih, kejuaraan yang pernah Bang Asep dapat itu yang paling tinggi itu di mana? Sia. Di Asia ya.
Itu di kejuaraan apa itu Bang Asep? ARRC ARC. ya, Asian Road Race Championship Tahun berapa itu Bang? tahun 2009 apa 2008 ya 2008 kalau nggak 2008. Berarti sudah lama juga salah. ya di Lama. dunia balapan ini Lumayan. ternyata. Itu kalau Bang Asep nih ikut balapnya dari tahun berapa? Dari usia berapa? Ya saya lupa paling kalau dulu balap tuh ingat saya tahun 2001 mulai belajar 2001 sudah mulai belajar. iya. Itu mulainya dengan apa nih Bang? Dengan mini GP atau langsung Enggak. dengan motor? Dulu Terbesar. nggak ada mini GP Oh, dulu belum ada. di Belum ada. Indonesia ya jarang lah ada 1-2 paling kayak racing school malah kalau nggak salah dulu belum ada sekolah balap dulu benar-benar otodidak cuma kita sering tanya-tanya ke senior saya dulu balapnya pakai motor pertama belajar pakai motor bebek langsung. Nah, waktu itu saya pakai 2 tak Fish Air Zaman-zaman 2 tak itu Iya, ya dulu zaman zaman 2 tak merajai jalanan Iya. di Indonesia ya Bang. Iya. Lalu gimana Bang ceritanya waktu ikut ARC itu? Dulu itu kan saya dapat kejuaraan Yumel ada event salah satu lah dulu jadi dapat poin paling tinggi akhir tahun. Nah untuk tahun depannya pas 2008 saya dapat peluang main Asia selama 6 seri terus waktu itu di Sentul 2 seri di Malaysia 2 seri Sepang sama Johor di Cina 2 kali. Berarti sudah melalang buana ya, sudah Melalang kancah internasional ini Iya. Bang. Ini datang jamun sebenarnya ini jadi pelajaran juga ya untuk pembalap di Maluku tentunya ya Bang. Nah, manual apa lagi ya? Nah, kita kembali ke Bang Ebok dulu nih. Nah, ini Bang Ebok ini gimana rasanya arena road race ke Yulda Maluku kelas X-Rider akhirnya membawa Bang Ebok nih bisa Kembali. nyalakan mesin gitu. Gimana perasaannya? Sangat bangga dan alhamdulillah sesuai dengan target yang Target yang diinginkan juga ya. ya. Karena kemarin tuh bukan X-Rider, bukan berarti di dalam kelas itu semua yang sudah tua-tua sekali. Ternyata itu masih ada teman-teman saya yang barusan vakum di 2019, 2020. Nah, itu masih ada semua, masih banyak. Cuman ada yang umurnya sudah 50, macam contoh kayak Pak Welem, Sauka itu yang lebih senior jauh. Tapi kalau masih balap-balapan, saya pikir semua masih ikut. Ada teman-teman yang lain, tapi kemarin dengan hasil kemarin, saya bilang ini balapannya kayak seperti kita balap dulu aja ini. Berarti enggak jadi bukan cuma sebatas nostalgia, jadi memang Iya. benar-benar balapan gitu ya. Balapan, ya. Tapi alhamdulillah kita bisa ketemu semua sama teman-teman balap yang lama. Teman-teman Masih pembalap. banyak juga ada teman-teman yang lama yang masih main sama kelas open di umum semua. Dan mereka menyuara, masuk lagi ke kelas-kelas umum, jangan main di open lagi. Skill masih ada, masih bisa. Nah, skill atau teknik khusus yang digunakan kemarin apa tuh Bang sampai bisa juara? Nah, skill dan teknik khusus saya pikir itu bawaan balap saya dari awal sampai tadi ini. Ternyata skill yang itu masih ada. Ternyata dia tidak hilang. Tidak hilang. Tidak semudahnya itu hilang. Cuman memang butuh penyesuaian. Penyesuaian. Karena kita tidak bisa langsung naik motor gas gitu. Karena sekarang teknik-teknik sekarang dengan yang dulu kita dapatkan sudah beda. Regulasi teman-teman punya jam terbang yang sudah jauh, cara teknik-tekniknya itu kan sudah beda sama kita. Perlu banyak lagi kalau mau main, banyak lagi kita ikuti yang sekarang. Kalau yang dulu kan sudah beda-beda semua. Gitu. Nah, ke depannya nih gimana nih Bang? Kedepannya Masih mau lanjut? kalau personal masih mau lanjut sama stop, ya kita nanti lihat. Tapi karena saya sekarang lebih fokus dengan pekerjaan. Fokus sama pekerjaan dan Nah, keluarga. karena dengan keluarga. Soalnya pekerjaan juga menjadi ini untuk keluarga saya. Jadi kalau balap itu saya pikir hobi dan terus sampingan untuk kita hiburan. Hiburan berarti dijadikan hiburan saja. Bang. Hiburan untuk bisa tampil.
Kalau enggak, kalau ada event ya kita palingan masuk temani teman-teman yang ini mesti kita ada di dalam posisi itu biar hati ada senang untuk Oh bisa jadi apa? hibur-hibur. Jadi support bagi Support buat teman, untuk ya. teman-teman, untuk adik-adik yang baru-baru Iya, gitu, untuk bagaimana juga bisa bersemangat dalam kompetisi. iya. Jadi gitu saja Bang. Tapi kalau Tapi kalau misalnya dipanggil tim gimana? kalau Boleh lah. dipanggil tim berarti satu PR. PR-nya itu apa? Harus turunin berat badan. Oh Karena iya dulu benar. karena dulu waktu Itu pengaruh juga ya. masih balap itu berat badan saya itu sekitar 55 sampai 57. Kalau sekarang udah 80-an. Itu mempengaruhi kecepatan tentunya. Pengaruh, sangat pengaruh. Karena cara setting motor itu berpengaruh semua dengan berat badan. Kalau kalau Bang Ebok atau Bang Asep melihat di lintasan kemarin tuh yang apa tersulitnya di mana? Tikungan tersulitnya. Kalau tikungan tersulit saya pikir nggak ada tikungan tersulit karena bagi para rider yang namanya lintasan harus bisa menguasai lintasan itu apapun ya itu. Cuman yang kayak di Ambon yang kita antisipasi dari sistem pengamanan tidak safety. Karena saya dulu itu tahun berapa? Tahun 2007 2008 ya. Sementara balap tiba-tiba orang nyebrang atau contoh ada binatang anjing itu nyebrang di Karpan sering gitu. Apalagi dulu waktu masih masih panas-panasnya sama ada lawan saya dari tim lain yang masih adu kecepatan. Saya kejar tiba-tiba ada yang lempar batu-batu kerikil, kasih nyebrang binatang, tiba-tiba banyak terjadi. Makanya saya pikir kalau balap untuk Karpan itu tidak nyaman untuk saya. Tapi kalau arenanya sangat luar biasa. Arenanya menantang sekali ya. Ada Menantang. di itu ya, Om, yang di Keluarga Pura aja tuh ya. Iya, Keluarga Pura. Jalannya ada R7 ya. iya ada sedikit Ada tambahan benjolan, PR terakhir benjolan. ya. Yang Satu, Gapura dua, tiga. besi yang itu, Iya, itu besi juga yang di betul, aspal. Iya. Iya. Oh ya. Sambungan. Sambungan. Itu yang Sambungan pagar, rel ya, pagar yang itu. bahaya sih. Ya karena besi kan Bang jadi. Iya. Itu bagaimana caranya lah kita. Pernah kemarin sempat hampir terpleset atau apa gitu. Tidak ada. Oh, kemarin saya hampir terbang. Oh, hampir. situ. Karena waktu keluar Nilai berapa situ itu Bang? ya, Nilai berapa itu? itu waktu masih ITT. Masih kritis ya. Iya, waktu dari posisi start. Karena lama nggak jalan situ, pasti saya kaget. Jalan ini ada benjolan, ternyata bekas pagar ya mereka. Rel pagarnya itu, yang mereka itu. Jadi kalau untuk saya sih sebenarnya Karpan itu tidak layak untuk lakukan kegiatan balap. Karena tidak aman Iya, masalah keamanan. Baru situ juga kan perumahan. Area perumahan pejabat kan. Lebih bagusnya dibikin sirkuit lah, semoga Sirkuit aja. sendiri gitu lah Iya, biar sirkuit ya, iya. khusus untuk Permanen. arena balap saja gitu. Banyak kan di Ambon masih banyak tempat. lahan kan masih pada Lahan masih banyak, ada di banyak. daerah-daerah arah-arah ke Nusa Niwe atau arah ke Lahan itu kan masih lahan, banyak. masih banyak. Ini pemerintah siap fasilitasi aja. Berarti para pembalap juga siap mensupport gitu Iya, ya. tetap Iya. mendukung lah untuk anak-anak otomotif apa semua tetap pasti mendukung. Nah, dari Bang Asep nih mungkin ada pesan-pesan untuk para pembalap di Kota Ambon ataupun warga Kota Ambon mengenai dunia balapan yang sudah berlangsung ini bagaimana? Nah, pesan-pesan saya buat para pembalapnya tetap semangat, jaga safety kita di jalan, jangan sampai kita amit-amit kecelakaan konyol di jalan karena udah ada sekarang kan di Ambon udah mulai otomotifnya udah mulai maju, jadi lebih baik kita untuk melampiaskan rasa kayak yang belum pingin jadi pembalap udah langsung ikut aja kalau ada kejuaraan-kejuaraan di sini. Terus untuk para warganya ya tetap
dukung terus otomotif di Maluku ini, di Ambon terutama, biar semakin maju otomotifnya. Oke, siap. Terima kasih, Bang Asep. Kalau dari Bang Ebok, kata-kata motivasi dulu nih untuk adik-adik yang lagi nonton, adik-adik Oke, terima penerus kasih. pembalap di Kota Ambon. Motivasi dari saya sebagai senior untuk adik-adik saya yang di Kota Ambon, ya mungkin bisa mengambil pengalaman dari senior-senior, terus bisa menjadi lebih baik lagi daripada kita yang sudah senior. Karena kalau mau menjalankan hobi ini harus betul-betul kita tekun belajar untuk bisa mendapat pencapaian yang kita kejar. Saya kira begitu. Begitu saja, Bang. Iya. Singkat dan cukup jelas ya, mendalam sebenarnya pesan-pesan itu. Oke, baik Tribuners, demikian acara Tribol kita di sore ini. Ada satu titipan juga dari saya untuk Tribuners sekalian. Ini ada kata-kata mutiara nih. Nah, jangan pernah menjadikan suatu kegagalan sebagai alasan untuk takut mengalaminya kembali sehingga Anda tak mau untuk mencoba kembali. Karena di sini Bang Ebok sudah membuktikan bahwa dirinya bisa mencoba kembali dan berhasil. Selamat sore dari Jalan Jenderal Sudirman, Studio Tribun Ambon.com. Saya Jenderal Luis pamit undur diri. Selamat sore dan amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.